Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zeki Arinovanda. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Rizal Fakri STMT telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tentang analisis gangguan. Yang pertama, masuk ke pendahuluan. Sistem tenaga listrik pasti mengalami gangguan dengan arus yang besar ataupun alat proteksi arus yang lebih. Harus dapat mengisolasi lokasi hubung singkat agar kerusakan komponen minimal. Perhitungan arus hubung singkat diperlukan untuk memperoleh perkiraan arus hubung singkat yang maksimal, memilih kapasitas CB, fuse atau bus dan lain-lain, dan rating dan setting alat proteksi dan koordinasi proteksi arus lebih. Memperoleh perkiraan arus H atau S minimum, menetap lebih, mencetak sensitivitas alat proteksi, evaluasi aliran listrik H atau S, dan profil tegangan selama H atau S. Adapun sumber arus hubung singkat, arus pada frekuensi daya tersebut yang mengalir selama gangguan hubung singkat berasal dari mesin-mesin yang berputar. Kapasitor daya dapat mengeluarkan arus transien yang besar dari dalam waktu singkat. 4 kategori mesin berputar seperti generator sinkron, motor sinkron, mesin induksi, electric utility system atau untuk sistem distribusinya kayak gardu. Besar arus H atau S dari setiap mesin berputar dibatasi oleh impedansi mesin dan impedansi antara mesin dan gangguannya. Generator sinkron atau disebut generator lanjutan. Besar reaktansi generator sinkron berubah bila generator merasakan adanya gangguan hubung singkat. Reaksi sub atau transien menentukan arus pada pada frekuensi 50 Hz atau 60 Hz dari awal gangguan tersebut. Motor sinkron dan synchronous condenser. Motor sinkron mensuplai arus hubung singkat seperti halnya generator sinkron. Bila gangguan menyebabkan tegangan sistem turun, motor mengalami penurunan suplai daya untuk memutar beban. Pada saat yang sama, tegangan dalam motor menyebabkan mengalirnya arus ke arah lokasi gangguan. Inersia motor dan beban berlaku sebagai penggerak mula. Bila eksidasi motor konstan, motor akan berfungsi sebagai generator atau mensuplai arus gangguan tersebut. Reaktansi motor sinkron berubah dari XD sama dengan XD sampai XD. Mesin induksi. Motor induksi rotor sangkar berkontribusi pada arus hubung singkat hanya dalam beberapa siklus saja, kemudian hilang. Reaktansi motor induksi yang digunakan untuk menghitung arus H atau H per S adalah XD yang besarnya mengikuti locked rocker and reactance. Motor induksi rotor belitan yang ujungnya belitan rotornya di hubung singkat berlaku seperti ML motor sangkar. Bila belitan motornya dihubungkan dengan tahanan luar, konstanta waktu H per S-nya kecil sehingga kontribusi dapat diabaikan. Yang perlu kali diperhatikan, generator induksi pada perhitungan arus H per S sama dengan motor induksi. Tipe gangguan hubung singkat. Hubung singkat ada yang hubung singkat 3 fasa, ada yang hubung singkat fasa ke fasa, ada yang hubung singkat fasa ke tanah, ada yang hubung singkat fasa ke tanah. Metode perhitungannya untuk gangguan hubung singkat 3 fasa. Sistem 3 fasa didekati dengan sirkuit ekivalen fasa tunggal atau fasa netral.
Dalam hal ini perlu diperhatikan batasan berikut seperti komponen-komponen sistem simetris, pembebanan sistem, seimbang atau simetrisnya. Untuk gangguan hubung singkat teks simetris diperlukan transformasi komponen simetris. Poin ketiga, perhitungan dilakukan dalam sistem per unit. Poin keempat, menggunakan teorema Thevenin dan superposisi. Algoritma perhitungan arus hubung singkat, siapkan diagram-diagram sistem. Yang kedua, kumpulkan dan konversi data impedensi ke sistem PU. Yang ketiga, hitung impedensi ekivalen. Yang keempat, hitung arus hubung singkat seperti vertical short circuit current, that is interrupting short circuit, dan sebagainya. Sekian dulu presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.